Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati jajaran komisaris Bank NTB Syariah, bil khusus Kanda Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muslihun hafizahullah wa ra'ah. Yang kami hormati jajaran direksi Bank NTB Syariah, yang kami hormati para pejabat, para GM yang bersempatan hadir di majelis yang mulia ini. Singkatnya, hadirin hadirat jamaah imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini menjadi momentum yang sangat spesial bagi kita semua. Hari Jumat terakhir insyaallah, karena besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita tahu hari Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat itu adalah hari di mana Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat juga beliau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ukhrija minha. Ternyata hari Jumat juga beliau dikeluarkan dari surga akibat pelanggaran beliau di hadapan Allah. Dan yang perlu kita garis bawahi bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ujung daripada hadis ini, wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidak mungkin, kata Rasul, akan hadir, akan datang hari kiamat kecuali di hari Jumat. Maka hari-hari ini adalah perlu antara al-khauf war raja, antara kekhawatiran dan juga mungkin pengharapan seperti yang disampaikan oleh Bapak Komisaris tadi. Satu, kita khawatir jangan-jangan kalau toh misalnya bukan hari kiamat yang sebenarnya, tetapi justru menjadi kiamat buat kita semua. Bisa saja ada di antara kita yang sakit, atau mungkin ada yang meninggal dunia, maka ini juga kiamat. Tetapi yang pasti kata Rasul, hari kiamat yang sebenarnya juga tidak akan hadir kecuali di hari Jumat. Makanya kalau kami dalam tradisi Sasak dulu, Mi Hafiz ya, itu kalau orang tua kita dulu selalu mengatakan, nah ini hari Jumat, jangan beraktivitas yang terlalu banyak, bahkan jangan naik pohon, nanti jatuh, ini hari Jumat. Padahal yang namanya jatuh itu ya tergantung kita naik. Kalau hari Senin kita naik pohon, kira-kira jatuhnya kapan? Ya hari Senin juga. Tidak mungkin kita jatuh hari Jumat. Tetapi apa makna ucapan mereka orang tua kita, Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT? Hari Jumat itu adalah hari spesial, hari di mana kita dituntut untuk lebih banyak beribadah, banyak bersolawat, banyak berzikir, sehingga tidak penting kiranya naik pohon, bisa ditunda besok atau lusanya. Kenapa? Karena ini adalah momentum yang terbaik. Karena itu tepat sekali rekan-rekan di Bank NTB Syariah juga mengadakan
satu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu tarhib bulan Ramadan, yang mudah-mudahan dengan tarhib bulan Ramadan ini kita berharap semua kita akan sehat walafiat, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihadirkan keberkahan di dalam kita berkegiatan dan juga di dalam menjalani kehidupan ini. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita malas bersolawat, apalagi kita tidak keluar dari mulut kita ini ucapan-ucapan solawat. Karena ini hari Jumat, kata Rasul, fa'akthiru minas salati alayya, perbanyaklah engkau bersolawat khususnya di hari Jumat. Karena itu hadirat Allah untuk menghangatkan suasana pagi ini. Karena bagaimanapun dari tadi ada yang duduk pertama tadi, termasuk Ustadz tadi salaman, dingin sekali rasanya. Saya khawatir nanti karena AC-nya keras, dingin sekali, maka kita perlu menghangatkannya dengan kita bersolawat bersama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minnul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika, anta syamsun anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Ya Nabi Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika. Salawatullah ala sallu ala nabina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan beliau di akhir-akhir Sya'ban seperti ini, Bapak Ibu, selalu memberikan motivasi. Selalu beliau menegaskan kembali bagaimana kemuliaan, keutamaan yang namanya bulan suci Ramadan. Karena itu dalam sabdanya beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Anda sudah berada di bawah bayang-bayang bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Beliau menjelaskan bagaimana kemuliaan yang namanya bulan Ramadan. Beliau katakan, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya ada satu malam, Bapak Ibu,
Bila mana kita konsisten beribadah, maka nilai pahalanya yang akan kita dapat melebihi ibadah 1000 bulan lamanya. Kira-kira kalau kita diberitahukan seperti itu, senang apa tidak? Kalau kita di perbankan atau dalam kegiatan, nih ada door prize-nya sekian, oh kayaknya semua ikut. Kayak kemarin waktu saya lihat lari-lari 5 kilo itu ya, ya 5K ya. Iya, saya lihat aja, insya Allah saya yakin ini mau cari door prize itu. Apa door prize-nya kemarin itu? Umroh. Apalagi umroh. Yang dapat yang mana itu? Ada yang dapat? Oh, dari Sumbawa, Masya Allah. Umroh, Masya Allah. Belum lagi yang lain-lainnya, senang kita. Sehingga walaupun kita tidak dapat yang namanya hadiah tadi, door prize tadi, kita juga ikut bergembira. Makanya sengaja saya tanya, Bapak Ibu senang nggak dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Senang, tapi masih berat-berat mulutnya, senang. Saya tahu akhir tahun, akhir bulan ini ya. Tapi kalau Bang NTB nggak ada akhir bulannya. Orang kalau senang itu senyum terus. Layaknya orang berjumpa dengan kekasih, Bapak Ibu. Ya Allah, saya teringat waktu saya pacaran dulu, Bu. Begitu pacar saya bilang kita jumpa di sini ya, Masya Allah. Jangankan perjumpaan, surat saja diterima tuh senangnya, Masya Allah. Kita senyum-senyum. Surat kita terima, surat kita baca, senang. Apalagi kalau berjumpa dengan kekasih, mungkin kalau toh kita tidak punya baju yang bagus, kita akan pinjam sama teman. Kenapa? Karena kita ingin berjumpa dengan kekasih, belahan hati jiwa kita, Masya Allah. Bapak Ibu, itulah ekspresi bahagia. Maka kalau dibandingkan dengan perjumpaan seseorang dengan kekasihnya, bulan Ramadan itu tidak bisa dibanding-bandingkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasul katakan syahrun azimun mubarakun, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang diberikan keberkahan-keberkahan yang banyak sekali di bulan ini. Salah satunya beliau sebutkan agar kita termotivasi untuk ibadah. Di situ ada 1 bulan, 1 malam yang bila mana kita beribadah, nilai ibadahnya melebihi orang beribadah 1000 bulan lamanya. Kemudian langsung baginda Rasul memberikan tambahan lagi. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa ja'ala qiyama lailihi tatawwa. Bulan yang dimana Allah wajibkan kita berpuasa dan menjadikan malam-malamnya itu sebagai tambahan nilai kita di hadapan Allah. Bapak Ibu, Rasul menegaskan kembali, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Barang siapa yang besok di bulan Ramadan melakukan ibadah-ibadah ringan, ibadah-ibadah simple, ibadah-ibadah kecil, maka dia akan mendapatkan nilai pahala laksana dia melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Apa contohnya, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT? Banyak perkara-perkara ringan, perkara-perkara kecil. Saya teringat hadis Rasul SAW, salah satu yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, kata Rasul. Apa contohnya? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun Anda hanya bisa tersenyum saja, itu sudah luar biasa nilai pahalanya. Bapak Ibu, boleh Anda tidak senyum saat ini, karena ini masih akhir Sya'ban. Tetapi kalau besok, saya berharap semua kita harus senyum terus. Ada atau tidak ada orangnya, senyum saja. Makanya saya mohon maaf, di mana-mana saya selalu senyum. Kalau dibandingkan dengan Mi Hafid, beliau kadang-kadang kalau ketemu orang tertentu saja dia senyum. Kalau saya enggak, siapapun mau ketemu tembok sudah saya senyum. Kenapa? Karena saya tahu, sampai-sampai saya berpikir begini, Bapak Ibu. Ya Allah, hambamu ini tidak bisa beribadah seperti Rasulullah, tidak bisa sholat seperti beliau, ngaji seperti beliau. Tapi apa? Saya pernah senyum. Jangan-jangan senyum inilah yang mengantarkan saya untuk bersama dengan beliau di dalam surganya Allah SWT nanti. Maka pastikan Bapak Ibu, kalaupun hari ini tidak senyum, besok begitu puasa dari pagi sampai kita berbuka harus senyum. Bisa apa tidak? Karena kebanyakan kita, mohon maaf, senyum itu baru terlihat habis nyahur, sahur kita masih bisa senyum, masuk kantor jam 8, jam 9, jam 10 itu akhir sudah, senyum terakhir sudah itu.
Habis itu apa? Merengut saja. Habis itu kelihatannya sudah nggak menarik lagi. Kita ini mohon maaf, katanya mengikuti jejak Rasul dalam ibadah. Rasul itu kalau berpuasa, mohon maaf Bapak Ibu, disebutkan dalam hadis, Rasul kalau berpuasa seperti orang tidak berpuasa. Tetapi kalau beliau tidak berpuasa seperti orang yang berpuasa. Nah kalau kita mohon maaf berpuasa, kelihatan sekali berpuasanya, pucat pasi. Bu, kadang-kadang kita, ya Allah kalau bulan puasa repot. Dari jam segini yang dibicarakan apa? Mau buka pakai apa ya nanti ya? Ya Allah, masa segitu amat sih? Sampai-sampai urusan berbuka dipikirkan saat ini. Padahal kita tahu kolak yang terbaik itu bila mana dimasak cukup setengah jam paling lama. Itu pun karena ada ubinya, Bu. Ya. Bahkan praktis sekarang kalau mau buat kolak ini kok tidak ada waktu untuk zikir pun tidak ada waktu untuk baca Quran, Masya Allah. Kok dia samakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lain? Padahal ini adalah bulan spesial bagi kita semua. Hal yang sama dengan kita laki-laki kadang-kadang, Masya Allah, ya, kita mohon maaf sampai tidak ada ruang sedikit pun untuk meningkatkan ibadah. Ya kita tahulah kita di perbankan memang beda dengan yang lain, full kegiatan kita. Tetapi apa yang kita lakukan pun bisa bernilai ibadah. Bahkan mungkin saya yakin manajemen Bank NTB juga akan memberikan jadwal yang khusus spesial. Supaya apa? Jangan sampai kita kelewatan dari nilai-nilai ibadah kita. Ini yang terjadi di luar sana, mohon maaf Bapak Ibu. Kadang-kadang datang bulan Ramadan menjadikan kita lebih semakin giat. Bukan giat ibadahnya, bukan giat baca Al-Qur'annya, hampir hidup kita habiskan untuk mencari rizki yang tidak ada waktu sama sekali untuk kita ke masjid, untuk kita meningkatkan ibadah dan lain sebagainya. Siapa sih yang tidak mau bahagia Bapak Ibu? Kalau tadi pagi, mohon maaf, bapak-bapak sambil ke masjid, sambil ke kantor, membuka radio tadi. Itu pagi saya ngisi tadi di Islamic Center. Saya jelaskan tentang apa? Surat Al-Ankabut ayat 60. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak hewan melata yang mereka sendiri tidak bisa mencari rezeki. Tidak ada kelebihan mereka untuk bisa mencari rezeki seperti kita. Coba bayangkan mereka tidak diberikan akal oleh Allah SWT. Mereka tidak diberikan yang namanya kemampuan berbicara, kemampuan komunikasi. Tetapi mereka tidak pernah yang namanya takut, khawatir kepada Allah akan rezeki mereka. Pernah mendengar cacing menangis? Gara-gara nggak bisa makan? Atau mohon maaf, pernah mendengar hewan-hewan melata itu sampai karena dia tidak bisa makan, sampai dia korupsi? Tidak pernah kita dengar ya. Nah ternyata kita yang mohon maaf diberikan akal, diberikan kemampuan yang luar biasa, kok kadang-kadang nggak mau sedikit, ya. Padahal sudah cukup untuk makan, cukup untuk beli baju lebaran, Bu ya. Masih saja kita disibukkan, sepulang dari kantor cari lagi bisnis yang lain. Seharusnya mohon maaf, ini momentum. Bolehlah kita berbisnis, tetapi jangan di bulan Ramadan. Maksud saya apa? Kalau sekarang ini lebih banyak bisnisnya kepada Allah. Kenapa? Sudah jelas keuntungannya. Kalau sekarang kita mau coba-coba bisnis sama teman-teman, wah bahaya, bulan Ramadan lapar semua kita, Pak. Ya, jangan-jangan dibohongi, jangan-jangan dicurangi dan lain sebagainya kita. Tetapi kalau kita berbisnis dengan Allah, satu pun tidak ada kerugian kita dalam kehidupan ini. Karena itu hati Allah, apa yang disampaikan oleh Pak Komisaris tadi ini adalah tarhib. Apa katanya tarhib itu? Marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kata-kata ar-rahb. Ar-rahbu itu artinya wasi'us sadri. Kita menerima kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencintai kebaikan, menginginkan kemuliaan, terimalah datangnya bulan suci Ramadan dengan sukacita.
Wa ya baghiyasy syarri, wahai orang-orang yang masih suka melakukan dosa, wahai orang-orang yang masih suka lupa kepada Allah, sering maksiat kepada Allah, aksir, berhentilah saat ini. Kenapa? Ini momentum terbaik untuk kita bisa melakukan ibadah. Bapak Ibu, saya selalu sering katakan, kalau kita bisa haji, agak mudah bagi kita untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Bisa sholat di Masjidil Haram, itu luar biasa. Kalau kita bisa umroh juga alhamdulillah, ada jalan untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Tetapi kita yang mohon maaf karena tugas dan kewajiban kita tidak mungkin bisa haji atau umroh sulit, maka ini adalah peluang yang insya Allah bila mana kita optimalkan peluang ini, nilai pahalanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan puasa daripada ibadah yang lain? Kenapa yang disebut tadi bulan mulia, bulan spesial, bulan berkah, yang bila mana kita melakukan satu kewajiban di bulan ini akan dibalas 70 kali kebaikan di luar bulan Ramadan? Kenapa Allah mengistimewakan itu? Jawabannya hati Allah ada dalam kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Pertama, alasan mengapa Allah memuliakan bulan suci Ramadan. Innahu sirrun wa amalun batin la yarahul khalqu wa la yadkhulu riya. Satu-satunya ibadah Bapak Ibu yang paling rahasia sifatnya, satu-satunya ibadah yang tidak bisa dinilai oleh orang lain, tidak bisa dilihat oleh saudara kita, teman kita, dan tidak bisa kita menghadirkan riya dalam ibadah ini. Hanya bulan Ramadan, hanya puasa. Kalau yang lain mohon maaf Bapak Ibu, potensi untuk kita riya itu luar biasa, sehingga pergeseran niat kita dari awalnya tulus ikhlas menjadi riya, inilah yang akan menghabiskan nilai pahala kita. Bayangkan misalnya sedekah, tadi awalnya kita serius ikhlas, begitu dipuji dikomporin sama teman, antum memang kaya ya, siapa dulu, akhirnya bergeser niat yang ikhlas tadi. Masa Anda nggak tahu saya kan jabatannya ini dan lain sebagainya. Umroh, Bapak Ibu, awalnya mungkin kita ikhlas umroh berkali-kali, begitu disebut antum ini memang hebat, Mekah itu kayak cakre lasingan, misal kan, berubah niatnya. Yang tadinya tulus akhirnya berubah menjadi kesombongan di situ. Sholat juga demikian, haji juga demikian. Bayangkan kalau sholat, apalagi kalau saya ingat masih muda seperti nih, karyawan-karyawan yang masih muda banyak nggak di sini? Yang belum nikah banyak, yang mau nikah banyak. Bapak Ibu, kalau saya seorang pemuda yang hebat nih, yang masih lajang-lajang ini, kalau mau datang ke rumah cewek, ngapel ke rumah cewek, itu harus tahu waktu yang paling tepat. Supaya apa? Memudahkan proses berikutnya. Mana waktu yang paling tepat? Ambil contoh kalau maghrib, ya Mi Hafiz ya. Kalau maghrib misalnya ya 7 menit sebelum azan lah kita datang. Itu baru keren. Terus ngapain? Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, pertanyaan pertama, panggil ibunya, Bu, tempat wudhu mana ya Bu ya? Wah, ini great sekali ini pertanyaannya ini. Langsung Pak, siapkan tempat wudhu Pak. Atau nak di situ bongnya nak, di sini juga di Beruga itu nak, di situ ada sejadah. Pinter. Bapak Ibu, hebatnya dia masuk ke kamar, bukannya dia sholat, dia mau melirik, lihat benar nggak dia sholat. Ini calon mantu ini, calon mantu yang hebat, dia tahu dirinya dinilai, masya Allah. Dia mau usolli saja, mau niat itu kayak orang sekarat Pak. Allah, masya Allah. Bapak Ibu di dalam begini-gini terus, ya Allah, anak keuntung ya mau dia aja anakun. Soleh, pacu ibadah. Subhanallah Bapak Ibu, berdirinya lama padahal dia nggak baca apa-apa.
Walhasil apa? Ibunya yang masya Allah di dalam, dia cubit bapaknya. Lihat itu cara orang sholat. Bapak ini sholatnya kayak kereta api aja, cepet. Ini mantu yang hebat, sholatnya luar biasa, masya Allah. Habis itu apa kata orang tuanya? Nah, dia anak dia. Masya Allah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini potensi untuk dinilai, potensi untuk kita riya itu sangat terbuka. Tetapi kalau sholat, ada, mohon maaf, puasa, ada yang bisa mencontohkan kita mau riya? Gimana kita mau pamer puasa? Sulit rasanya, berat rasanya kita mau pamer. Kenapa? Posisi kita sama. Coba bayangkan kalau bukan karena atas dasar iman seperti yang dibacakan tadi. Hormati Allah, siapa yang tahu diri kita sudah berbuka? Di rumah, Mak, siapkan ini kayaknya 2 piring nih pagi hari ini, Mak. Kenapa? Kayaknya ada klien salah, jauh sekali kita mau pergi. Masya Allah. Padahal di ruangan mampir saja di situ di Alfa dan lain sebagainya, beli roti, makan saja. Kira-kira kalau pulang tahu nggak istri kita kalau kita sudah berbuka tadi? Saya teringat Bapak Ibu, mohon maaf, ini cara orang tua yang kurang tepat dulu. Dulu, kali ini saya ini pelakunya. Jadi orang tua kita dulu kan membedakan antara anak yang berpuasa dengan tidak. Iya kan? Jadi kalau anak yang berpuasa, masya Allah, anak belum benar diberikan penghargaan. Yang nggak puasa, becah, makan dulu, makan. Didik ngerembengan, kan kira begitu? Tiang juga mikir lah, kalau begini ini namanya pilih kasih. Walhasil apa yang saya lakukan? Masih SD kelas 2, kelas 3 apa waktu itu. Bu, saya besok puasa. Oh, anak puasa. Masya Allah, senang. Meniki ibu nih. Waktu begitu mau berbuka. Saya mau bantu ibu ya. Karena kita ini mau full dapat pahala. Oh iya anak, sila. Enggak, serius. Begitu dia keluar langsung kolak tamu. Ya tahun sila. Begitu keluar sedikit di dapur, kita masukin kolak, kita lapar. Tamat. Ibu kita nggak tahu kalau kita sudah berbuka, apalagi istri kita. Ya, apalagi kita di kantor misalnya, mohon maaf karena laparnya kita berbuka. Nggak ada orang yang tahu. Makanya inilah yang disebut puasa itu istimewa di hadapan Allah. Kenapa? Karena sifatnya rahasia dan orang yang melakukannya pasti orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, Allah hanya mewajibkan orang-orang yang beriman. Maka keluar di sini kebanyakan manusia atau orang Islam yang banyak itu pun tidak diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam kaidah ilmu tauhid Bapak Ibu, setiap yang beriman itu pasti Islam, tetapi tidak setiap orang yang muslim itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu, kita benar-benar sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara beriman yang benar. Bayangkan kita seharusnya bisa menikmati makanan, padahal itu halal Bapak Ibu. Tetapi karena kita konsisten, karena kita yakin Allah mengetahui apa yang kita lakukan, maka walaupun halal, kalau belum waktunya pun kita tidak akan melakukan itu. Maka ini akan berimplikasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ya, bahwasanya sebagai seorang mukmin kita dituntut untuk menjadi pribadi yang amanah, menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan, sehingga tidak ada ruang untuk kita seolah-olah menafikan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. La yarahul khalqu wa la yadkhulhu riya. Jadi tidak bisa dinilai yang namanya puasa oleh siapapun juga. Makanya tadi saya minta contoh, kalau orang yang berpuasa itu mau sombong bagaimana modelnya? Mau riya bagaimana caranya? Mau pamer. Oh, ada orang yang mohon maaf begitu azan sudah maghrib, Allahu Akbar, buka bersama kayak gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silahkan yang lapar-lapar dulu makan. Saya masih sehat, saya masih kuat. Silahkan anda yang lapar-lapar. Bukan begitu. Justru kalau kita nggak makan berdosa. Kenapa? Ini pemahaman yang keliru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sehingga idealnya orang kalau berpuasa itu ada beberapa anjuran baginda Nabi SAW, sunnah-sunnah yang harus kita hadirkan. Di antaranya mensegerakan diri kita berbuka.
ta'jilul fitr, mensegerakan diri berbuka. Kapan? Yang pasti sudah masuk waktu maghrib, sudah datang waktu untuk, sudah masuk waktu untuk kita menikmati itu. Jangan sampai mohon maaf belum masuk waktu, atau kadang-kadang silapan batur kita berdoa Allahumma kasudui kapan tuh sudah di mulut. Nah, janganlah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan itu yang namanya segera. Ini segera langsung dipraktikkan. Jadi idealnya begini Bapak Ibu, berbuka itu adalah momentum terbaik. Saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua, coba kita rubah cara kita di dalam berbuka. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Seharusnya 6 menit atau 7 menit sebelum kita berbuka, kita hadirkan semua anggota keluarga kita. Untuk apa di situ? Inilah yang disebut dengan family time. Saat ini kita memang walaupun berdekatan, walaupun berduaan, kadang-kadang tidak ada komunikasi yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai anak kita duduk di luar sana sambil main game, atau bapaknya juga di situ main game, begitu Allahu Akbar baru berangkat ke tempat berbuka. Jangan seperti itu. Ini adalah family time. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kita bertanya kepada anak-anak kita, "Nak, gimana puasanya hari ini? Bagaimana pengalaman pertamanya, Nak?" Itu harus. Setelah itu, kalau perlu mohon maaf, mungkin ada giliran untuk kita berdoa bersama. Jadi jangan hanya spesialis doa makan saja kita baca, atau doa berbuka. Padahal ini adalah momen terbaik untuk berdoa Bapak Ibu. Waktu berbuka itu adalah waktu yang sangat baik. Maka hadirkan 4-5 menit untuk kita berdoa, dan doa-doa yang panjang. Kalau perlu Bapak Ibu, gilirkan anak yang pertama, besok kakak yang berdoa ya, besok adik yang berdoa, besok ibu yang berdoa ya. Masya Allah, alangkah indahnya. Kapan lagi kita bisa bersama? Di tengah kesibukan kita yang luar biasa Bapak Ibu, momentum berbuka itu adalah momen yang sangat baik. Satu, untuk mengakrabkan hubungan kita. Yang kedua, untuk memanen kebaikan-kebaikan itu. Maka doa-doa silahkan hadirkan di situ. Barulah nanti doa pemungkas itu adalah ya zahabadz dhama'u wabtalatul uruq wa thabatal ajru insyaallah, atau doa yang sering kita Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini. Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum ya. Jadi hadirkan keluarga, mari kita bersama-sama. Yang kedua, takjil itu artinya apa? Memakan sesuatu yang mohon maaf, sesuatu yang bisa membuat kita rasa lega atau menghilangkan dahaga. Paling tidak bisa menghilangkan lapar kita. Makanya kenapa Rasulullah SAW hanya menyuruh kita pakai kurma, atau kalau tidak ada kurma dengan seteguk air atau segelas air, atau kalau tidak cukup dengan mungkin syurbatu madzaqati laban. Artinya kalau ada susu sedikit pun itu sudah cukup, sekali teguk itu sudah cukup. Ini kadang-kadang 2 lontong, kolak 1 jembung yang besar, masih belum bergerak. Apa je mantih itu ya? Akan depan berbuka. Baru lontong, angkat lontong, depan nasi. Alhamdulillah. Ini kapan kita mau beribadah kalau cara kita seperti ini? Sehingga jangan heran, makmum saat ini juga cerdas-cerdas luar biasa. Hampir semua makmum punya nomor HP takmir. Begitu selesai berbuka mau ke masjid, tanya, "Mir, imamnya siapa?" "Oh, Ustaz Zainuri." "Agak panjang." "Ah, pindah ngendol sana." Cari imam yang hebat-hebat, yang dipandang hebat, yang paling cepat, yang kilat. Loh. Ini kita mau ibadah. Tadi disebutkan oleh beliau, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban." Orang kalau berpuasa dengan keyakinan yang tulus kepada Allah, serta dia mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendapatkan yang namanya ampunan dari Allah. Bapak Ibu, jangan berpikir semua kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau naik mimbar. Ternyata di mimbar itu beliau katakan, "Amin, amin, amin."
Alangkah kagetnya para sahabat. Kenapa? Karena beliau mengucapkan amin. Biasanya orang mengaminkan itu di saat ada orang berdoa atau selesai orang membaca surat Al-Fatihah. Ternyata beliau mengatakan amin. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima qulta amin?" Wahai Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin tadi? Apa kata Rasulullah SAW? Raghima anfum ri'in. Raghima itu artinya noda yang ada di muka seseorang, yang menunjukkan orang ini tidak bagus, tidak baik, alias orang ini merugi sekali. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? Sangatlah merugi seseorang. Siapa itu? Man adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan, nyatanya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin Ramadan ini hanya sekedar rutinitas kita belaka, hanya sekedar ritual kita, tetapi kita yakinkan diri kita, ini adalah cara saya untuk memperoleh kebaikan sebanyak-banyaknya dari Allah SWT. Karena itu, supaya kita tidak merugi Bapak Ibu, pastikan ibadah sekecil apapun kita hadirkan. Tarawih, mohon maaf, jangan karena kita anggap dia sunnah, lantas ya boleh bolong-bolong, rugi seseorang kalau dia bolong-bolong tarawihnya. Kenapa? Karena tarawih ini adanya hanya di bulan Ramadan. Rugi kalau seseorang yang mohon maaf, momen yang begini baik, dia tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, atau dia tidak bisa membaca Al-Quran di momen-momen seperti ini. Termasuk orang yang paling rugi Bapak Ibu. Dan ini yang paling berat sebenarnya. Apa itu? Menjaga tutur kata kita. Makanya ulama mengatakan, perkara yang paling mudah dari orang yang berpuasa itu apa? Menahan diri tidak makan dan minum. Kenapa demikian? Orang sakit pun bisa menahan diri daripada tidak makan. Anak kecil juga bisa melakukan itu. Tetapi yang paling berat terutama ibu-ibu, apa itu? Menjaga lisan, menjaga tutur kata. Kita itu paling mudah sekali. Sudah duduk-duduk sambil ngaji, lihat apa itu? Kerudungnya. Kerudung saja sudah jadi tema. Kerudung teman itu jadi tema terus ke sana kemari. Masuk masalah pribadi, masalah keluarga. Coba lihat. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu. Makanya yang paling berat sebenarnya, apakah itu haji, umroh dan lain sebagainya, adalah menjaga tutur kata kita. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Kenapa bau atau aroma orang mulut yang berpuasa itu lebih baik di hadapan Allah dari harum-haruman terbaik? Kenapa? Karena yang kita hadirkan adalah kebaikan-kebaikan, jauh dari provokasi, jauh dari fitnah, jauh dari ghibah dan lain sebagainya. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah motivasi saja, ya, supaya kita lebih semangat untuk menghadirkan kebajikan, kebaikan di bulan Ramadan. Mari kita bermunajat, berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita, diberikan kekuatan lahir batin dan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا يا من أسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والسعادة لنا وللحاضرين في هذا المجلس اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بلغنا رمضان وسلمنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.